Memahami sistem kesenian di Cirebon. Budayawan Cirebon sepakat bahwa eksistensi wayang kulit Cirebon bermula dari kedatangan Sunan Kalijaga. Datang Sunan Kalijaga ke wilayah Cirebon bertujuan untuk menyebarkan dakwah Islam, dan media yang digunakan oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu diantaranya adalah wayang kulit. Manuskrip pewayangan Cirebon pada zaman dahulu banyak beredar di kalangan bangsawan keraton Cirebon dan para peminat sastra. Agar wayang kulit Cirebon mengalami penurunan pada abad ke-19 dikarenakan masalah terbatasnya dana, mulai redupnya unsur-unsur tradisional Cirebon, dan bangkitnya pola-pola pengajaran barat model Eropa, termasuk di dalamnya mulai maraknya pertunjukan-pertunjukan budaya barat dan semakin disukainya sepak bola di kalangan para bangsawan Cirebon, terutama yang hidup di wilayah Kutaraja atau yang sekarang disebut dengan Kota Cirebon. Wayang kulit Cirebon memiliki bentuk visual yang khas, berbeda dengan gagrak Banyumasan, gagrak Jogja, gagrak Solo, dan lainnya. Wanda dan wangun, sunggingnya, serta tatahannya juga sangat berbeda. Dalam hal langgam, kesenian wayang kulit di Cirebon pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua langgam, yakni A1. Wayang kulit Kidulan dan gamelan laras Pelog, dan 2. Wayang kulit Loran dengan gamelan laras Sendro atau Prawa. Di antara ciri khas yang paling mencolok adalah jumlah tokoh punakawan yang mencapai 9. Angka 9 tersebut merupakan lambang dari jumlah wali dalam Wali Songo. Punakawannya berjumlah 9, yakni Semar, Juris, Cungkring, Bagong, Ceblok, Bitaroda, Duala, dan Gareng. Wayang golek cepak atau wayang papak merupakan jenis kesenian wayang yang berkembang di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bentuk wayang cepak hampir mirip dengan wayang golek Purwa Sunda, namun memiliki bentuk mahkota kepala bahasa Cirebon sirah-sirahan yang rata. Dari bentuk mahkota kepala itulah wayang ini mendapatkan namanya. Kesenian wayang cepak ini berkembang di sekitar pantai utara Pulau Jawa dari Cirebon hingga Pekalongan. Pada tahun 1553, Sunan Giri membuat sebuah wayang yang bentuknya seperti boneka tangan dari kayu. Wayang tersebut ditujukan agar dapat digelar sebagai dakwah Islam pada waktu siang hari. Dikarenakan wayang kulit yang merupakan seni pertunjukan bayangan pada masa tersebut hanya dapat digelar pada malam hari. Sekitar tahun 1583 sampai 1584, Sunan Kudus kemudian melakukan inovasi pada wayang buatan Sunan Giri. Hasil inovasi inilah yang kemudian populer di wilayah pantai utara Pulau Jawa. Pada masa Kesultanan Cirebon, ketika wayang cepak berkembang di daerah Cirebon dan sekitarnya, masyarakat pada saat itu menggelar pertunjukan wayang cepak untuk menyambut para mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Hal tersebut dikarenakan pada masa lalu ada 3 hal yang harus dipapakan atau diratakan dari orang yang baru masuk Islam, yaitu kemaluannya disunat, giginya diratakan, dan rambutnya dirapikan, atau hanya untuk merapikan acara sunatan anak-anak. Kesenian wayang golek cepak atau papak merupakan jenis kesenian pewayangan yang bernapaskan syiar Islam. Beberapa contoh lakon dalam wayang golek cepak diantara adalah cerita Amir, cerita legenda, cerita kerajaan, dan cerita Panji. Jenis kesenian wayang yang juga pernah tumbuh dan berkembang di Cirebon adalah kesenian wayang wong. Jenis kesenian ini disebut lahir dari kreativitas seniman atas kejenuhan pertunjukan wayang. Sehingga pada tahun 1931 muncullah kreativitas wayang wong. Wayang wong disesuaikan dengan atribut tokoh pewayangan dengan wajah yang berbentuk topeng atau kedok wayang wong. Struktur pertunjukan wayang wong Cirebon adalah 1. Lakon diartikan sebagai peristiwa atau karangan yang disampaikan kembali dengan tandu-tandu melalui benda perantara hidup. 2. Alur adalah jalinan peristiwa
adalah jalinan peristiwa di dalam karya sastra, termasuk drama atau lakon, untuk mencapai efek tertentu. 3. Tokoh dan penokohan. Unsur-unsur yang sering hadir dalam karya sastra adalah tokoh dan penokohan. Yang keempat adalah tema dan amanat. Tema adalah gagasan atau ide pikiran utama di dalam karya sastra yang terungkap atau tidak. Tema suatu cerita atau sastra dapat tersurat dan tersirat. Lukisan kaca adalah hasil karya seni lukis yang dibuat pada media permukaan kaca. Perbedaan media lukis menyebabkan bahan alami yang diolah menjadi cat pun berbeda dengan media kanvas. Begitu pula dengan daya tahan dan warnanya. Seni lukis kaca ada di Kabupaten Cirebon diperkirakan mulai ada sekitar abad ke-18 ketika Sultan membuat lambang kebesaran Keraton Cirebon. Lambang itu berbentuk harimau atau macan yang dilukis bertuliskan huruf Arab kaligrafi di atas selembar kaca bening. Lukisan kaca Cirebonan merupakan seni lukis dengan mempergunakan media kaca. Teknik melukisnya dilakukan dengan cara terbalik atau melukis di bagian belakang. Tema dalam lukisan kaca sebagian besar berupa figur wayang dan kaligrafi. Selain itu, terdapat pula tema dengan gambar masjid, urok, dan pemandangan. Tokoh-tokoh yang sering dijadikan sebagai lukisan dalam lukisan kaca adalah lukisan kaca Cirebon Macan Ali, dan kedua adalah lukisan kaca Cirebon Semar. Semar.